Api melahap satu unit rumah panggung semi permanen di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Rumah yang terbuat dari kayu ini membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh badan rumah. Petugas berjibaku memadamkan api yang meluas hingga ke bangunan lain. Pemilik rumah hanya bisa pasrah ketika mendapat kabar jika rumah yang hendak dijualnya ini telah hangus terbakar. Kemarin dulunya saya datang cabut kulkas. Saya takut kalau ya begini nih kejadiannya, ya saya cabut kulkas. Lampu cuma satu saya nyalakan di atas, di bawah, yang 10 watt. Tiba-tiba tadi sementara tidur saya ditelepon. Katanya, Bu Nasir, anunya terbakar rumahnya. Saya bilang, kenapa bisa? Nah, iya sudah habis seketika. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, sementara dokumen penting dan harta benda pemilik rumah tidak bisa diselamatkan. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, kebakaran hebat terjadi di salah satu industri nikel di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Bangunan akomodasi yang ditempati ratusan karyawan tersebut habis terbakar. Beruntung tidak ada korban dalam kebakaran ini. Akomodasi Peludes. Kobaran api dan asap pekat membumbung ke udara di salah satu bangunan yang ada di dalam area industri nikel PT Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Kebakaran terjadi pada bangunan akomodasi P atau mes karyawan PT IWIP. Semula kebakaran terjadi dari salah satu blok hingga api merembet ke blok lainnya yang ditempati oleh ratusan karyawan. Para karyawan yang masih di dalam gedung menyelamatkan diri dan mengevakuasi barang berharga mereka melalui pagar yang dijebol untuk meloloskan diri dari amukan api. Sejumlah mobil tangki dikerahkan untuk memadamkan api, namun upaya mereka sia-sia karena api dengan cepat membakar bangunan. Beruntung, api tidak merembet ke bangunan lainnya. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun pihak perusahaan dilaporkan akan segera menyelidiki insiden ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji melaporkan. Seorang pria diduga anggota polisi ditemukan tewas di kantor perwakilan Polres Metro Kepulauan Seribu di Jalan Baru Cilincing, Jakarta Utara. Korban berpangkat Aibda itu ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi bersimbah darah. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi, dan penyidik Inafis serta Puslap 4 mendatangi lokasi ditemukannya seorang polisi berpangkat Aibda yang tewas di dalam kantor perwakilan Polres Kepulauan Seribu di Jalan Baru Cilincing, Jakarta Utara, Selasa siang. Jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Selain itu, polisi juga membawa sejumlah barang yang berkaitan dengan kematian korban. Sementara penyebab kematian anggota polisi itu masih dalam penyelidikan. Pengemudi mobil Audi hitam sekaligus penabrak mahasiswi di Cianjur hingga tewas telah menyerahkan diri. Imbasnya seorang anggota polisi berpangkat kompol yang diduga memiliki hubungan khusus dengan majikan pengemudi diperiksa Propam Polda Metro Jaya. Penabrak mahasiswi hingga tewas di Cianjur, Jawa Barat telah menyerahkan diri. Tersangka sekaligus pengemudi mobil Audi hitam itu kini ditahan di Mapolres Cianjur setelah menjalani pemeriksaan sejak hari Sabtu. Polda Jawa Barat memastikan mobil Audi hitam yang menabrak mahasiswi hingga tewas tidak masuk dalam rombongan mobil polisi. Kesimpulan ini berdasarkan keterangan dari 9 saksi dan hasil gelar perkara yang dilakukan. Dilaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka. Secara estafet juga kita laksanakan dengan waktu dari mulai malam setelah menyerahkan diri, juga didampingi oleh kuasa hukum dari tersangka. Dengan melaksanakan gelar perkara dan kita lanjutkan dengan penahanan. Nah, berdasarkan alat-alat bukti dan juga pertimbangan-pertimbangan dari penyidik. Sebelumnya pengemudi mobil Audi membantah telah menabrak korban.
Tersangka mengklaim ikut iring-iringan rombongan polisi atas izin majikannya yang merupakan teman wanita anggota polisi berpangkat kompol dan bertugas di Jakarta. Hal itu menimbulkan dugaan bahwa kompol berinisial D memberikan izin mobil teman wanitanya ikut rombongan di luar prosedur karena memiliki hubungan khusus. Sementara itu, kompol D telah diproses secara etik dan ditahan di tempat khusus terkait dugaan perselingkuhannya dengan wanita tersebut. Kemudian yang kedua, terkait dengan kecelakaan yang di Cianjur, yang bersangkutan sudah ditahan, akan diproses tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan kode etik profesi Polri. Sebelumnya, Selvi Amalia Nuraini tewas akibat tabrak lari di Jalan Raya Bandung, Kabupaten Cianjur pada 20 Januari 2023. Korban diduga ditabrak oleh rombongan pejabat polisi, namun dugaan tersebut akhirnya dibantah oleh pihak kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengemudi mobil Audi hitam sekaligus penabrak mahasiswi di Cianjur hingga tewas telah menyerahkan diri. Imbasnya seorang anggota polisi berpangkat kompol ini diperiksa oleh Propam Polda Metro Jaya. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Selamat petang Pak Ibrahim. Selamat sore Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibrahim, sejauh ini hasil penyelidikan polisi sudah sampai mana Pak? Ya, jadi alhamdulillah setelah sekian hari sejak kejadian dari tanggal 20 Januari kemarin, akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa mobil Audi yang melakukan atau menabrak korban dan yang mengemudikan saat itu adalah saudara Sugeng. Akhirnya bisa kita tetapkan sebagai tersangka. Dasar penetapan dan penentuan terkait mobil tersebut juga memang sempat menjadi polemik, di mana beberapa kendaraan polisi dicurigai menjadi penabrak pada saat itu. Namun kita melakukan pengecekan secara detail, termasuk kendaraan-kendaraan polisi yang dicurigai tersebut. Akhirnya berdasarkan beberapa keterangan yang melihat juga bahwa mobil Audi tersebut yang menabrak, juga beberapa keterangan atau saksi yang melihat bahwa atau mendengar adanya suara benturan pada saat terjadi tabrakan. Kemudian sambil berjalan setelah kita mendapatkan penumpang dari mobil Audi tersebut juga memberikan keterangan bahwa sempat merasakan ada getaran atau lonjakan pada saat terjadi kecelakaan tersebut. Kemudian kita juga melaksanakan pemeriksaan dengan menggunakan scientific investigation dengan menggunakan sistem TAA untuk mengecek atau mengolah TKP. Dan juga selain itu kita juga menggunakan Inavis untuk mengecek bagaimana kondisi kendaraan setelah kejadian, di mana ditemukan adanya sobekan pada bemper depan bawah, kemudian ada gesekan di bagian bawah dari kendaraan tersebut. Berarti bantahannya sudah terpatahkan dengan kondisi mobil ya Pak Ibrahim ya? Benar, jadi beberapa data teknis, kemudian berdasarkan scientific investigation, kemudian berdasarkan keterangan, semua ada kesesuaian. Sehingga bisa disimpulkan bahwa memang kendaraan Audi inilah yang menjadi penabrak dari korban. Dan kemudian ada persesuaian juga dari kesaksian bahwa memang yang membawa kendaraan ini adalah saudara Sugeng. Baik, untuk tersangka sendiri itu benar Pak bahwa ia mengikuti iring-iringan polisi? Ya, ini memang menjadi problem ya. Sebenarnya di dalam rombongan pihak kepolisian ini merupakan rombongan yang dalam suatu kelompok yang memang punya tujuan kedinasan, sehingga mobil Audi tersebut juga bukan bagian dari rombongan ini. Kemudian ini juga tidak menjadi support bagi supir apabila memang diizinkan ke dalam. Karena prosedur dari pengawalan tidak seperti itu. Prosedur pengawalan sejak dari berangkat, pengawalan tersebut kendaraan atau jumlah kendaraan sudah ditentukan. Hal ini terkait dengan manajemen pengawalan yang mengutamakan keselamatan, di mana memang dari kecepatan, kemudian jumlah kendaraan ini semua diperhitungkan, sehingga tidak bisa sembarangan langsung ikut saja di dalam rombongan tersebut. Ini memang cukup rentan. Kemudian yang kedua, pertimbangan untuk ikut dalam rombongan atau sistem pengawalan, pengemudi-pengemudinya harus mempunyai skill tertentu yang memang bisa untuk ikut pengawalan. Jadi kalau memang tidak mempunyai skill itu cukup rentan bagi rawanan kecelakaan tersebut, sehingga tidak bisa sembarangan langsung ikut saja dalam rombongan. Baik, Pak Ibrahim, yang kami dengar bahwa ada hubungan atau
kedekatan antara majikan supir dengan salah satu anggota polisi, Pak, yang bertugas di Polda Metro Jaya. Apakah itu benar? Kami mohon maaf karena memang situasi atau TKP kecelakaan itu berada di Cianjur, sehingga fokus penyidik dalam kecelakaan ini memang terkait dengan materi kecelakaan ya. Oke. Sehingga hal-hal yang di luar materi ini tidak dibuka atau tidak termuat dalam berita acara atau keterangan yang diungkap di dalam perkara ini. Memang informasi itu berkembang, tetapi sudah ditindaklanjuti oleh Polda Metro. Sehingga memang ini tidak menjadi kapasitasnya penyidik di Cianjur ya. Baik, Pak Ibrahim, untuk penabrak sendiri atau tersangka awalnya sempat menyanggah bahwa menabrak korban yang akhirnya meninggal dunia. Kemudian akhirnya ditetapkan tersangka dan dia mengatakan bahwa mendapatkan izin dari majikannya untuk mengikuti iring-iringan. Apakah kemudian akan ada tersangka lain, Pak? Dari data dan keterangan yang kita peroleh, memang saat ini merujuk kepada satu kendaraan ya, dan juga satu pengemudi, sehingga sampai sekarang tidak ada penetapan tersangka yang lain selain saudara Sugeng ini. Baik, terima kasih banyak Pak Ibrahim telah berbagi informasi bersama kami di Newsroom. Selamat petang, Pak. Baik, selamat sore. Assalamualaikum. Baik, pemirsa, selain membentuk tim pencari fakta, Polda Metro Jaya akan menggelar rekonstruksi ulang kasus kecelakaan mahasiswa UI yang tewas namun menjadi tersangka. Sementara itu, keluarga korban mempertanyakan tugas tim pencari fakta. Polda Metro Jaya akan menggelar rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI, Harsha Atallah Syahputra. Rekonstruksi akan melibatkan pihak eksternal agar pengusutan kasus yang melibatkan pensiunan Polri tersebut berjalan transparan. Kami berencana akan melakukan rekonstruksi ulang dengan melibatkan seluruh stakeholder dengan tujuan penanganan yang berjalan semakin transparan dan objektif. Sebelumnya, atas arahan Kapolri, Polda Metro Jaya membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus ini. Namun keluarga Harsha mempertanyakan tujuan dibentuknya tim tersebut di saat polisi sudah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Namun kami mempertanyakan juga ini tugasnya apa, karena kan secara hukum acara pidana bahwa kasus ini kan yang kami ketahui terakhir sudah dihentikan seperti itu ya. Jadi kami mempertanyakan ini dalam mekanisme prosedur hukum acara pidana ini tugasnya untuk apa seperti itu. Dan komposisinya kan tadi dijelaskan internal dan eksternal ini bagaimana gitu kan. Dan hasilnya nanti untuk apa, seperti apa, karena kan dalam hukum acara pidana kita ketahui ini sudah di SP3. Sebelum mengumumkan akan melaksanakan rekonstruksi ulang, Polda Metro Jaya menggelar diskusi dengan sejumlah pihak seperti Kompolnas, Ombudsman, pimpinan Komisi 3 DPR, serta pihak internal Polda Metro Jaya. Kasus mahasiswa UI yang meninggal dunia akibat kecelakaan namun ditetapkan sebagai tersangka menuai kritik. Adapun terduga pelaku yang menabrak korban adalah seorang pensiunan Polri berpangkat AKBP. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata melakukan penembakan terhadap warga sipil di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 106 dari 500 lebih KKB yang tersebar di wilayah Papua masuk dalam daftar pencarian orang Polda Papua. Berdasarkan keterangan saksi, penembakan diduga dilakukan oleh KKB yang berjumlah 2 orang. Pukul 13.25 waktu Indonesia Timur, saksi mendengar bunyi letusan senpi pendek dari arah pagar tower Kampung Bilogai terhadap seorang masyarakat sipil yang sedang duduk di bengkel yang berada di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Korban warga sipil Saharudin mengalami luka tembak di bagian punggung kanan sebanyak 1 kali. Setelah melakukan penembakan, pelaku melarikan diri ke arah belakang tower. Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke aparat keamanan. Korban yang terkena tembakan dilarikan ke Puskesmas Bilogai dan beruntung korban masih dalam kondisi sadar. Tapi yang jelas bahwa benar ada penembakan, sudah dicek sama anggota, posisi ada di Puskesmas. Korban saat ini telah dievakuasi menuju Kabupaten Nabire untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.
Upaya pengejaran dan penangkapan kelompok kriminal bersenjata di seluruh wilayah Provinsi Papua terus dilakukan. 106 KKB telah masuk dalam daftar pencarian orang Polda Papua. Selama saya kurang lebih 5 tahun di Papua, itu seluruh DPU yang kita keluarkan, Polda Papua, Direktur Kriminal Umum itu ada 106. Sejak 5 tahun terakhir, Polda Papua menangani 40-50 perkara kasus KKB. Sebelumnya menggunakan strategi penegakan hukum soft approach. Namun tahun ini kembali dilakukan penegakan hukum bukan hanya kepada KKB tetapi juga mereka yang membantu KKB. Pemirsa, Verdi Sambo CS menjalani sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua dengan agenda duplik atau memberikan tanggapan atas replik dari Jaksa Penuntut Umum. Informasi selengkapnya usai jeda.